Selamat pagi adik-adik, semangat pagi. Aku mau kenal Tuhan, aku mau cinta Tuhan melalui firman-Nya. Nah adik-adik bersyukur pagi ini Lau Semela bisa kembali lagi bersama dengan adik-adik dalam renungan harian Sekolah Minggu GKTB. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersyukur dan meminta pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur semalam telah berlalu dan Tuhan menolong kami, menjagai Papa Mama sehingga kami boleh bangun dengan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Dan Tuhan Yesus, hari ini, pagi ini kami akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami supaya kami bisa mengerti dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita sudah merenungi firman Tuhan, kita sudah merenungkan firman Tuhan dari kitab Hakim-Hakim sudah beberapa waktu yang lalu dan saatnya hari ini kita mau bahas di bagian terakhir dari kitab Hakim-Hakim. Nah adik-adik, kemarin Lau Seika sudah menjelaskan kepada kita bagaimana terjadinya perang saudara antara bangsa Israel dengan suku Benyamin. Nah adik-adik, akibat perang saudara ini sehingga suku Benyamin ini hanya tersisa 600 orang laki-laki. Karena apa? Karena bangsa Israel sudah menumpas semua orang yang ada di suku Benyamin. Nah adik-adik, kalau cuma mereka berpikir di pasal yang ke-21, mereka teringat kembali lagi bahwa kalau cuma ada laki-laki maka tidak bisa meneruskan keturunan dari suku Benyamin, sehingga mereka memikirkan cara, bangsa Israel ini memikirkan cara bagaimana supaya keturunan dari suku Benyamin ini bisa diteruskan, karena kalau tidak maka salah satu suku dari bangsa Israel akan musnah. Nah adik-adik, mereka berpikir keras supaya mencari jalan pintas bagaimana mereka bisa meneruskan keturunan dari suku Benyamin, dan mereka dapat jalan bahwa mereka mengambil dari perempuan-perempuan dari Yabes Gilead. Nah adik-adik yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena cuma 400 orang maka masih ada 200 laki-laki lagi dari suku Benyamin yang belum mempunyai pasangan. Nah mereka berpikir lagi bagaimana supaya 200 orang laki-laki ini bisa mendapatkan pasangannya. Nah akhirnya mereka memutuskan untuk supaya memberikan ide kepada suku Benyamin untuk mengambil atau menculik perempuan-perempuan yang baru selesai dari perayaan di Silo. Nah jadi di Silo pada waktu itu setiap tahun ada perayaan bagi Tuhan, dan mereka bangsa Israel ini memberikan ide kepada suku Benyamin untuk mengambil perempuan pada waktu mereka kembali ke rumah mereka, dan akhirnya jadilah demikian. Dan pada pasal yang terakhir dari pasal 21 ayat yang ke-25 dikatakan bahwa pada waktu itu bangsa Israel tidak mempunyai raja, sehingga mereka tidak mempunyai hakim, tidak mempunyai raja, sehingga mereka hidup sesuka hati mereka. Nah adik-adik, kita melihat karena akibat mereka hidup sesuka hati mereka hidup di dalam suatu kesalahan demi kesalahan. Nah pada waktu mereka bersumpah untuk tidak memberikan keturunan mereka kepada suku Benyamin, itu merupakan hasil dari amarah mereka, bukan karena tuntunan Tuhan. Sehingga akhirnya kita lihat bahwa karena hasil dari marah mereka kepada suku Benyamin, sehingga ini berdampak buruk bagi kehidupan mereka pada waktu itu. Nah adik-adik yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena tidak ada pemimpin bagi mereka yang menyampaikan apa yang menjadi maunya Tuhan, maka di situ terjadi kekacauan bagi mereka. Dan apa yang harus kita ambil pelajaran dari kisah ini? Nah adik-adik, sekarang kita sudah bisa langsung meminta kepada Tuhan. Kita sudah bisa langsung berkomunikasi dengan Tuhan tanpa ada perantara lagi, karena Yesus Kristus sudah menjadi perantara bagi kita dengan Allah Bapa. Untuk itu adik-adik, rencana kita pun untuk masa depan kita, untuk cita-cita kita, mari kita serahkan itu kepada Tuhan. Jangan bertindak sesuka hati kita. Seumpamanya kita kedepannya ingin menjadi dokter, ingin menjadi pengusaha, ingin menjadi pendeta, mungkin juga untuk menjadi
menjadi polisi, tentara, dan lain-lain. Kita serahkan itu kepada Tuhan. Setiap rencana kita saat ini, cita-cita kita saat ini, kita serahkan ke dalam tangan Tuhan, sehingga kita tidak salah melangkah, sehingga kita tidak salah mengambil suatu keputusan untuk kehidupan kita selanjutnya. Karena apa adik-adik? Akan ada dampak dari keputusan kita saat ini. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, maka kita tidak akan berhasil. Tapi kalau kita mengandalkan dari Tuhan, kita mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, maka itu tersedia rancangan yang baik bagi kita. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau Tuhan menolong kami dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan Tuhan, tolong kami, ajarkan kami untuk terus mengandalkan Tuhan, untuk terus meminta pertolongan daripada Tuhan, meminta tuntunan daripada Tuhan, sehingga kami tidak salah melangkah, sehingga kami tidak salah dalam mengambil keputusan, entah itu untuk masa depan kami, untuk cita-cita kami, bahkan untuk setiap kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Amin. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Sampai jumpa kepada renungan harian yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai jumpa.